Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri, ya Anda harus juga siap untuk, kalau meyakini dengan pasti, hakul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima risikonya. Ya, seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Kalau tidak, ya, tapi tidak ada yang berani terima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silakan. Kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga, karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin, sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan, kesempatan ini saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Kali ini, di video kali ini kami ingin membacakan komentar Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani terbaru, ya. Yang terbaru ini yaitu tanggal 4 September 2024, ya, hari ini, ya, yang menanggapi seorang Habib Agus Arsal Abu Bakar yang telah mengikuti tes DNA kemarin, ya, dan telah di acara sebuah podcast di Pada Suka TV yang beliau mengatakan bahwasanya kita simpulkan bahwa beliau tidak ikhlas, ya, tidak legowo dengan hasil tes DNA ini, ya. Mari kita baca tulisan Kiai Haji Madzuddin dengan judul Plat G mengaku cucu Nabi, senyumin aja lalu APK. Ini tulisan beliau. Agus Abu Bakar Al-Habsyi dalam sebuah podcast di Pada Suka TV mengatakan, kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri, ya Anda harus juga siap untuk, kalau meyakini dengan pasti hakul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima resikonya. Tapi tidak ada yang berani nerima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silahkan, kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya keturunan yang salah, lebih baik saya mati aja. ini tulisan ini sesuai apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar, ya, di Pada Suka TV kemarin. Ini kan masalah kehormatan, juga karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat, kalau tidak mubahalah. Ini tanggapan beliau mengenai hasil tes DNA plat G itu, ya. Yang di luar dugaan sebetulnya, ya kita semua mungkin ya di luar dugaan lah kalau beliau akan berstatement seperti ini. Kalau melihat dari awal bagaimana beliau ketersediaan beliau mengikuti tes DNA, ya, sepertinya beliau tawadhu dan sepertinya ikhlas dengan apa yang diterimanya, dan kayaknya memang sepertinya keinginan beliau dalam hati itu sepertinya walam, ya, mungkin dalam hatinya saya tetap J gitu.
Seolah ingin menunjukkan itu, ternyata GM201. Lanjut tulisan Kiai Haji Maduddin, wow, dahsyat. Sudah terbukti plat G masih siap sumpah laknat dan mubahalah. Kira-kira apa yang membuatnya berani melawan sunnatullah dan ilmu pengetahuan sedemikian rupa? Bahkan katanya ia siap mati. Begini, ada warisan kalung emas dengan surat dari sebuah toko emas di tahun 1945. Ketika hendak dijual di toko emas tahun 2024, ternyata itu bukan kalung emas, hanya kalung kuningan. Bapak pemilik toko emas itu menjelaskan, kalung Bapak bukan emas tapi kuningan. Tidak bisa, ini kalung emas. Kalau Anda mengatakan bahwa kalung saya ini adalah kuningan, berarti Anda menuduh orang tua saya berdusta. Ini sebuah kehormatan. Pokoknya Anda harus percaya kalung saya ini kalung saya ini kalung emas. Anda harus bayarin kalung ini seharga kalung emas. Kalau Anda tidak mau, ayo kita mubahalah. Siapa di antara kita yang akan mati celaka? Kalau menghadapi orang semacam itu, kira-kira apa ya respon tukang emas itu ya? Paling senyum lalu menggariskan jari telunjuknya ke jidatnya lalu mengabaikan. Lanjut tulisan Kiai Haji Mat ya. Dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, Syekh Khalil Ibrahim menyajikan tulisan pakar DNA Arab Profesor Ubaidillah dalam kurung H178 ya, halaman 178 ya. Dalam tulisan tersebut Profesor Ubaidillah menyatakan bahwa tes DNA telah mampu membongkar orang yang mengaku keturunan Ahlul Bait dengan palsu dan dusta. Hal itu ketika hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah dari keturunan Persia dan Kaukasus, maka tidak aneh mereka memerangi ilmu tes DNA ini dalam situs-situs mereka. Berbeda dengan hasil tes DNA para ashraf lain yang terkenal, yang sama dan dekat dengan DNA Adnan. Dari pemaparan Profesor Ubaidillah ini, kita mengetahui bahwa pengakuan nasab Nabi di masa lalu bukan hanya dilakukan oleh klan Ba'alawi, tetapi banyak dilakukan oleh klan lainnya. Lalu, ketika ilmu pengetahuan manusia mencapai titik seperti hari ini, di mana ikatan kekerabatan jalur ayah khususnya dapat ditelusuri secara presisi dengan DNA yang tercatat dalam tubuh setiap laki-laki yang hidup hari ini. Kedok mereka terbongkar. Banyak di antara mereka yang ratusan tahun lalu leluhurnya mengaku sebagai keturunan Nabi. Ternyata setelah diperiksa darahnya menunjukkan bahwa jangankan keturunan Nabi, ternyata mereka orang Arab saja bukan. Gaya-gaya seperti Agus Abu Bakar Al-Habsyi yang setelah tes DNA masih mengaku cucu Nabi, padahal hasilnya plat G. Itu termasuk bukan hanya di Indonesia, tetapi di Timur Tengah pun sama. Mereka yang mengaku cucu Nabi lalu hasilnya bukan J1, mereka shock dan mendadak tidak mengakui keakuratan hasil tes DNA. Lanjut, bahkan Agus Abu Bakar Al-Habsyi sampai menantang mubahalah kepada Bang Haji Rhoma Irama. Sebagaimana kita ketahui, Raden Haji Rhoma Irama, seorang pendakwah dan Raja Dangdut Indonesia, telah memproklamasikan bahwa ia yakin, seyakin-yakinnya bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi. Profesor Ubaidillah juga mengatakan tes DNA bukan hanya perusahaan dagang seperti dugaan sebagian orang, tetapi ia adalah suatu disiplin ilmu. Sudah ada ilmu di bidangnya dan sudah ada ilmuwan di bidangnya dan mempunyai istilah-istilah dan referensi-referensi sejak dulu. Setiap perusahaan-perusahaan ini
di bawah pengawasan Perkumpulan Ilmuwan Genetik Internasional, yaitu International Society of Genealogy, ISOGG ya, halaman 179. Profesor Ubaidillah juga mengatakan untuk mengetahui DNA sebuah kabilah tidak memerlukan sampel DNA kakek seperti yang diduga sebagian orang, tetapi ia dapat diketahui dengan membandingkan dua sampel atau beberapa sampel dari kabilah itu. Halaman 179. Profesor Ubaidillah juga mengatakan DNA adalah stempel yang dijadikan pegangan di masa depan. Ia adalah hukum pasti bagi pengakuan nasab, perorangan atau kelompok, dan akan membawa keengganan untuk meneliti surat-surat dan manuskrip sejarah masa lalu yang berkaitan dengan nasab. DNA pula akan menggantikan stempel para syekh dan ahli nasab, karena ilmu nasab adalah ilmu riwayat yang bersifat zonni. Ilmu DNA akan merubah ilmu nasab dari ilmu zonni yang bersifat tarjih, yang terkadang terjadi pemalsuan, menjadi ilmu yang rasional, yang terhormat, yang berdasar hasil-hasil tes yang presisi, yang tidak akan salah dengan kekuasaan, hikmah dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Halaman 179. Dari sini penulis mengatakan, yaitu Kiai Haji Maduddin, bahwa pengakuan klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW seharusnya diabaikan, karena berdasarkan tes DNA para individu dari klan Ba'alawi diperoleh hasil bahwa mereka terkelompokkan dalam haplogrup G, bukan J1. Berdebat dengan keabsahan surat dari sebuah kalung emas tidak ada gunanya jika setelah diperiksa bahwa kalung itu ternyata bukan terbuat dari emas, tetapi hanya tembaga biasa. Individu atau komunitas tertentu yang mengaku memiliki konektivitas genealogi kepada Nabi, ketika terjadi khilafiyah secara ilmu nasab dan sejarah, baru dianggap layak atau laik untuk ditelusuri setelah lulus uji DNA. Jika DNA-nya saja sudah melenceng, maka penelusuran ilmu nasab dan sejarah itu menjadi kontraproduktif, tidak signifikan dan absurd. Sebagai pengetahuan kepada masyarakat, penulis akan kutipkan pendapat Profesor Ubaidillah tentang haplogrup dan apa saja kode-kode haplogrup itu. Lalu, kawasan mana destinasi dari kode-kode tersebut? Profesor Ubaidillah mengatakan haplogrup adalah kumpulan besar haplotipe ya. Haplotipe adalah kumpulan mutasi-mutasi yang ditemukan bagi sebuah gen yang diwarisi apa adanya pada kromosom Y. Haplogrup dapat mencari keturunan genetik garis laki ribuan tahun ke atas. Haplogrup dengan semua cabang-cabang dan mutasi-mutasinya akan naik di suatu masa kepada satu individu, yaitu kakek bersama genetik. Halaman 179. Profesor Ubaidillah menyatakan haplogrup A adalah haplogrup untuk keturunan bangsa Ethiopia Sudan. Haplogrup B Afrika. Haplogrup C India, Sri Lanka, Asia Tenggara. Haplogrup D Asia Tengah, Mongolia Selatan, Asia. Haplogrup E Afrika. Haplogrup G Utara Asia Tengah, Pakistan, Afghanistan. Haplogrup G disebut haplogrup Kaukasus karena keluar dari haplo ini 2% dari penduduk barat laut Eropa, 8-10% dari penduduk Albania, Italia, Yunani, Turki, 30% dari penduduk Georgia dan Azerbaijan, 50% dari penduduk Ossetia Utara, 18% dari orang Druze, 10% dari Yahudi Ashkenazi, dan 20% dari Yahudi Maroko. Haplogrup R
utara Laut Hitam dari Eurasia, Eropa Timur, India, Irlandia. Haplogrup I Eropa, Viking. Haplogrup H India, Dravida, Pashtun, Iran. Haplogrup L India. Haplogrup M Guinea. Haplogrup N Utara Asia, Cina, Mongolia. Haplogrup O Asia Timur, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Korea, Jepang. Haplogrup K Iran, Mesir, Papua Nugini. Haplogrup Q Amerika. Haplogrup S Papua Nugini, Indonesia, Melanesia. Haplogrup T Iran, Mesir, Afrika. Haplogrup J Timur Tengah, Arab Samiyah. Haplogrup J2 Asia Tengah, Iran, India, Kurdi. Kitab Muqaddimat halaman 181 sampai 185 diringkas. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, begitu cukup jelas ya saudaraku sekalian. Untuk lebih jelasnya bisa dicari sendiri ya di Nahdlatul Ulum. Nah, cari klik nahdlatululum.com, yaitu situsnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Begitu kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.